Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, langsung saja. Hari ini ada materi tema 4. Tema 4 judulnya sehat itu penting ya. Anak-anak silakan buka buku tema 4 ya. Ada di halaman 3 sampai 4. Anak-anak silakan buka halaman 3 sampai dengan halaman 4. Teksnya tolong diamati dengan baik ya, disimak penjelasan Bu Guru, nanti anak-anak baca kembali di bukunya. Nah, di rumah saja belajarnya karena bahaya COVID-19. Nah, ini tujuan pembelajarannya Ibu lewati saja. Nah, di sini ada teks di halaman 3, organ peredaran darah manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya peredaran darah ya. Nah, peredaran darah ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi darah itu beredar dalam sistem yang teratur ya. Nah, sistem yang teratur ini disebut dengan sebagai sistem peredaran darah. Nah, di dalam peredaran darah manusia melalui jantung sebanyak ada 2 kali. Nah, sehingga disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Jadi, terdapat 2 sistem peredaran darah manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. 2 sistem peredaran darah. Nah, ini adalah contoh sistem peredaran darah kecil ya. Nih, sini sistem peredaran darah kecil. Sedangkan ini adalah sistem peredaran darah besar ya. Ada 2 sistem peredaran darah. Kemudian ini yang gambar biru ini adalah kaya dengan karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida itu adalah udara yang keluar ya, udara yang kita keluarkan dari tubuh kita melalui pernapasan. Kemudian ini yang warna merah ini namanya kaya dengan oksigen. Apa itu oksigen? Oksigen itu adalah udara yang kita hirup, yaitu udara yang segar yang kita hirup, yang masuk ke tubuh kita melalui saluran pernapasan. Nah, kemudian sistem peredaran darah besar itu sederhananya dapat kita katakan dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung ya. Apa tadi? Dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung. Nah, ini dia sistem peredaran darah kecil. Jadi, sistem peredaran darah kecil itu yaitu seperti ini ya. Nih, dari bilik kanan, tadi ini bilik kanan. Nah, dari bilik kanan darah dipompa, dialirkan ke arteri pulmonalis namanya di sini ya. Jadi ini namanya pembuluh darah, namanya arteri pulmonalis. Kemudian nah, di sini menuju ke paru-paru ya, menuju ke paru-paru. Ini paru-paru. Nah, di sini di paru-paru ini terjadi pertukaran gas. Terjadi pertukaran gas yang mengubah yang kandungannya tadi karbon dioksida yang kita keluarkan dari pernapasan menjadi O2, yaitu oksigen yang kita hirup ya, yang kita hirup. Jadi menjadi O2. Di sini jadi pertukaran. Nah, kemudian dialirkan ke vena pulmonalis ya, menuju selambi kiri. Nah, dialirkan ke sini. Nah, ini sistem peredaran darah kecil. Kemudian peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar ini dimulai dari darah yang mengandung O2. Jadi kebalikannya, kalau yang tadi dari CO2 ke O2, kalau ini dari O2 ya. Nah, ini dia nih. Nih ya. Di sini. Jadi sistem peredaran darah besar ini dari
Sistem peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung O2 dipompa ke bilik kiri menuju seluruh tubuh ya melalui aorta. Nah, dan darah yang dari tubuh yang tidak mengandung oksigen tadi, yang CO2 tadi yang tidak mengandung oksigen ya, yang karbon dioksida ya, CO2 akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior ya. Jadi bahasa sederhananya itu peredaran darah besar ini dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke jantung lagi ya. Nah, itu sistem peredaran darah besar. Nah, kemudian ini dia ya, urutan sistem peredaran darahnya ya, yang tadi Ibu jelaskan di slide yang ini sebelumnya. Kemudian apa itu organ-organ peredaran darah manusia? Yaitu organ-organ peredaran darah manusia itu ada 3 ya. Yang pertama jantung ya, ini dia gambar jantung ya, jantung manusia. Kemudian pembuluh darah ya, ketiga paru-paru. Nah, ini jantung ya. Ini ada 3 organ peredaran darah manusia: jantung, pembuluh darah, paru-paru. Ini dia jantung. Nah, bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang dinamakan katup ya. Katup berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida ya. Bilik jantung memiliki otot penyusun yang lebih tebal daripada otot serambi jantung karena tugas bilik jantung lebih berat. Ini dia tadi jantung ya. Ini ada bilik kiri, ada bilik kanan, serambi kiri. Ini namanya aorta. Kemudian tugas bilik kanan adalah yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jadi kontraksi dan relaksasi pada jantung menyebabkan terjadinya denyut jantung ya, yang nyut ya, yang detak jantung itu ya, atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi tersebut ikut berdenyut. Ini dia namanya jantung ya. Nanti anak-anak baca lagi dengan teliti ya, dengan baik dan benar. Kemudian Ibu guru lanjutkan, guru percepat ya. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung itu adalah pada bilik kiri pada jantung adalah untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan memompah darah ke paru-paru. Nah, ini dia ya gambarnya. Kemudian organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi 3. Pembuluh darah nadi namanya arteri, pembuluh darah balik namanya vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah nadi ini menyalurkan darah dari jantung. Sedangkan pembuluh darah balik mengalirkan darah menuju ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler tempatnya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini dia gambar pembuluh darah. Ini adalah gambar pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung atau sebaliknya. Nah, ini dia. Ini pembuluh darah kapiler, vena, arteri, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, peredaran darah, organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ya, penyuplai oksigen ke dalam darah pada proses peredaran darah. Nah, akibatnya darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh kita tidak mengandung oksigen tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Tadi anak-anak harus tahu karbon dioksida adalah CO2, yaitu udara yang kita keluarkan melalui pernapasan, sedangkan oksigen adalah O2, udara yang kita hirup ya. Nah, setelah darah kembali ke jantung, maka darah akan mengandung karbon dioksida dipompa dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan ya, tadi yang Bu Guru katakan tadi ya. Jadi saat kita bernapas itu ya, kita mengeluarkan karbon dioksida dan kita menghirup namanya oksigen. Kemudian kita lanjut. Paru-paru tersusun oleh ribuan tabung bercabang di mana semakin ke ujung
yang mengecil, bagian ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara disebut alveoli. Ini bahasa Latin. Ya, bahasa Latinnya namanya alveoli. Setiap alveoli memiliki jaringan halus. Ya. Kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini dia gambar jantung. Ini adalah gambar jantung, ya. Gambar paru-paru. Ini gambar paru-paru. Ya, anak-anak silakan dilihat ini gambar paru-paru. Ini ada nama-namanya ya. Ini sekilas saja hanya gambar ya. Kemudian ini dia tugas, yaitu tugasnya 1, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan alat peredaran darah manusia. Ya. 2. Apa fungsi jantung? 3. Sebutkan 4 ruang pada jantung manusia. 4. Apa fungsi pembuluh darah? 5. Apakah yang dimaksud dengan pembuluh nadi? Nah, tugas ini anak-anak salin, anak-anak tuliskan ke buku 1 lembar, ya, di kertas lembar. Nah, di kertas itu anak-anak kasih nama, ya, nama siswa, nama mapel, kemudian kelas, ya, jangan lupa ditaruh kelasnya ya, kelas A atau kelas B atau kelas C, ya, 6A apa 6B, ya gitu ya. Kemudian anak-anak kumpulkan di hari Sabtu. Ini tugasnya. Kemudian hanya ini saja yang dapat ibu guru sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mohon maaf hanya sekilas ya. Nanti anak-anak cermati lagi, baca lagi di bukunya ya, yang ada di tema 4 halaman 3 dan 4. Kemudian guru mapel tema 4 yaitu Malkat Mariana. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses. Semangat belajar dan belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.